siapapun yang bisa mewujudkan setan dan setan itu bisa bersekutu dengan saya. Saya minta dibimbing kok supaya saya itu bisa bergaul dengan setan. Siap berteman dengan setan, Pak ya? Siap. Dan malah saya tunggu. Kalau ada orang yang ngomong seperti itu, datangkan setan Betul, Pak. untuk bersekutu dengan saya. Ya. Coba nih. Biar banyak orang menentang silakan. Saya juga punya prinsip dan saya punya keyakinan. Makanya saya tetap pada keyakinan saya. Tetap ada orang Jawa, Pak ya? Iya, kalau ada yang nggak terima, terus melaporkan dengan perkumpulan ini, menyatakan, wah ini penyesatan dan lain sebagainya. Jangan-jangan kamu yang otaknya sesat. Kan gitu. Kita itu dibimbing untuk waras kok. Malah mengikuti hal sing seperti itu terus. Terus arahnya kita tuh mau kemana nanti kalau begini terus, tanpa kita itu sadar, tanpa kita tuh meningkatkan kesadaran kita sendiri, arahnya mau kemana kita itu coba kira-kira? Apalagi berketuhanan yang Tuhan yang tidak jelas. Apakah selamanya mau bertuhan yang tidak jelas terus? Saya menyampaikan seperti ini nggak ada dalilnya, nggak ada kitabnya. Dalil dan kitab itu buatan manusia, podo-podo manusia nih, kok sudah berani menentukan loh. Gak mungkin Tuhan tuh menulis kitab, gak mungkin. Jadi kitab apapun itu bukan tulisan Tuhan dan bukan omongan Tuhan. Tetap itu omongan manusia dan tulisan manusia. Sesuai dengan kebutuhan waktu itu menulis. Itu aja loh enak. Nah, orang Jawa itu kitabnya tidak tertulis tapi bisa dibaca kok. Berarti artinya apa? Ya ini dengan ini harus menyatu. Dan kita harus bisa memancarkan nur sejati dan sejatinya nur itu. Tanpa ini dan ini itu selaras, ya selamanya kamu akan mengikuti tulisan itu. Kalau mengikuti tulisan itu, jangan berharap kamu bernegara ini bisa maju. Jangan berharap hidup itu bisa maju juga. Jadi ya wis nikmati aja jalan di tempat. Mau ke sini takut karena di tulisannya nggak boleh, mau ke sini nggak boleh, kalau ke sini boleh. Lah yang boleh itu malah hambur-hamburan, yang tidak boleh itu yang ngirit. Kebanyakan. Coba yang ditulis di situ kan setiap punya kamu berikan orang lain toh. Yang tidak boleh di saat kamu itu butuh, pakailah sendiri uangmu. Itu malah nggak boleh. Yang diperbolehkan kan, dikala kamu punya, berikan orang lain. Lah kamu sendiri butuh kok memberi orang lain. Rumahmu lu saya gedek. Kenapa kamu membangun tempat yang tidak setiap hari kamu tempati, yang indah di sana, dan yang kamu tempati tidur, bahkan itu surgamu? Jangankan kasur, tikar aja kadang bolong kabeh. Tapi kan kadang diiming-iming nanti kamu di dunia melarat tapi nanti di sana kamu kaya. Nah ya kalau iya, nah kalau tidak, kamu kan berarti harus tidur di atas tikar pandan terus. Sistem berangus. Iya. Coba. Iya. Kalau ada pengajian kita datang pakai sepeda ontel nanti pahalanya banyak. Yang naik mobil pahalanya sedikit. Gitu. Sebenarnya kan hanya untuk memberi apa ya, sugesti pada orang yang melarat supaya nggak nuntut teman-teman. Nah yang merasakan tuh orang melarat, bukan yang ngomong itu. Yang ngomong mobilnya juga bagus. Nah kenapa kalau nanti pahalanya banyak kok yang ngomong itu nggak pakai sepeda hotel yang kriat-kriat? Gitu. Kenapa? Nyopir sendiri bisa, kenapa pakai sopir orang lain? Kan nggak sesuai apa yang disampaikan dan apa yang dialami. Mau seperti itu terus kira-kira pikiran kita? Mau ke dogma itu terus? Makanya ayo kita sadar, kita maju. Makanya di mana di dunia, di Nusantara ini ada tempat-tempat yang bisa untuk mendapatkan rezeki. Datangi. Ayo bareng-bareng ngemek pesugihan ben wong Nusantara sugih kabeh. Kita nggak usah takut itu bersekutu dengan setan. Saya itu kalau ada siapapun yang bisa mewujudkan setan dan setan itu bisa
bersekutu dengan saya. Saya minta dibimbing kok supaya saya itu bisa bergaul dengan setan. Dan saya mau minta pada setan itu supaya diberi apa? Nanti mau diancam di neraka, mau dipukulin. Gak apa-apa. Yang penting hidup saya di dunia ini terpenuhi semua. Siap bertemu dengan setan, Pak ya? Siap. Dan malah saya tunggu. Kalau ada orang yang ngomong seperti itu, datangkan setan Betul, Pak. untuk bersekutu dengan saya. Tapi sampai sekarang belum ada buktinya. Makanya kita diberikan negara yang begitu berkahnya, banyak berkah yang keluar dari sini. Jangankan yang nyata, yang goib saja banyak. Tapi kita sudah didogma, kalau datang ke situ bersekutu dengan setan, minta pada setan. Kan mendingan setan dimintai, diberi. Nah kalau Tuhan diminta sampai digulai benjut jarang yang dikasih. Iya, Tuhan yang Coba. mana ini? Kan mendingan datang di tempat di Gunung Kawi, di Kemukus, di Lemah Miring. Kan mendingan di tempat-tempat itu. Dikala kita berani dengan menebus spiritnya, kita berhasil. Nah kita sudah melakukan spirit yang sudah bertahun-tahun bahkan puluh-puluh tahun kita lakukan, melarat cek pancet melarat. Iya. Makanya tirulah saya. Dikala Tuhan yang itu kamu mintai, nggak pernah diberi, pindah ke Tuhan lain. Iya. Berarti gini, Pak ya, intinya orang percaya pada Tuhan gaib itu kelakuan setan ya. Nah saya belum pernah ketemu setan dan kelakuannya bagaimana saya belum pernah kok. Gitu loh. Cuman yang ngomong itu kadang-kadang mirip setan, gitu loh. Yang ngomong tentang kebenaran itu. Gitu. Kecuali saya pernah ketemu setan dan saya tahu pekerjaan setan, saya berani. Saya lu nggak pernah ketemu sama sekali dan belum tahu. Gitu. Makanya setan itu ada dua hal yang dibenci. Dan ada dua hal yang disukai oleh setan. Apa, Pak itu? Ya, yang disukai setan, dikala kita melakukan kejahatan, setan itu suka. Ya. Dikala kita itu lagi selingkuh dengan perempuan, setan itu benci. Yang dibenci setan adalah dikala kita tuh tapi ini katanya orang-orang itu loh ya. Yang dibenci setan dikala kita melakukan hal yang terbaik, itu setan benci. Yang kedua, yang dibenci setan adalah dikala istrinya diselingkuhi oleh kita. Iya. Ini Pak, tadi disampaikan di awal Pak Darno bahwa orang spiritual sejati itu kan merem, Pak ya. Iya. Agar kita itu bisa melihat atau ketemu dengan Nur Cahyo. Ya. Sebetulnya Nur Cahyo itu siapa, Pak Darno? Yang namanya nur itu sinar. Sinar berarti kalau ngomongkan nur itu sinar terang. Pertanyaannya gini, sinarnya lampu dan sinarnya matahari, apakah itu bukan sinar yang sangat terang menurut mata kepala kita? Tapi kenapa orang yang sudah melek, sudah menikmati sinarnya terang lampu dan sinar terangnya matahari, kok kita itu masih gelap dengan cara kita berpikir? Nah, yang dinamakan nur cahyo dan cahyo sejati adalah sinar atau terangnya hati dan pikiran kita itu loh. Itu yang dinamakan nur cahyo atau nur sejati boleh, cahyo sejati juga boleh. Makanya karena kita melihat dengan sinarnya matahari dan sinarnya lampu itu ternyata nggak bisa menerangi hati kita, maka merem itulah metode untuk membuat hati dan pikiran kita itu terang. Kita melek pun kalau sudah masuk di sini, ya sama saja. Tapi kan sulit. Di saat kita spirit sambil melek melotot. Ya, mulut kita komat kamit, tapi ini hati ini bicara. Wah itu catnya kurang roto ya, masih ada hijaunya, masih ada bulaknya. Kalau nggak gitu, ada cecek lewat, cecek betina dan jantan, gudak-gudakan, uber-uberan. Ah, teringat masa muda saya ya. Nah, akhirnya kan gagal spiritnya. Tapi kalau merem kan kita tuh sudah, mata kita sudah nggak melihat, yang melihat itu hati dan pikiran kita. Akhirnya kan larinya ya
kenapa ya dan apa ya yang saya perbuat tadi siang. Kan introspeksi akhirnya. Iya. Apakah perjalanan saya tadi sudah membuat orang lain senang? Kalau kita memberi, apakah yang saya berikan tadi sudah sesuai apa yang kita miliki? Akhirnya dengan mengolah itu kan hati kita tuh semakin lama semakin cerah, semakin terang. Akhirnya sekarang memberi sedikit, besok kepengen mengulangi yang lebih banyak.